Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Figo Fajar Afrian dengan nomor pokok mahasiswa 201304134 dari kelas B semester 5. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berada di kelas ini dengan berada di antara di depan calon orang-orang sukses. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, ada juga kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya harus terlebih dahulu ya. Kansa, Hadir, Pak. Hafizo, Hadir, Pak. Abelia, Hadir, Pak. Restu. Mana? Tidak masuk, Pak. Kenapa? Tidak tahu apa, Pak. Tidak ada surat izinnya? Tidak ada. Oke. Anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang cerpen. Masih melanjuti materi yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas apa? Pengertian. Ya, satunya pengertian. Selanjutnya apa lagi? Ciri-ciri. Kan? Unsur-unsur, Pak. Betul, unsur-unsur. Masih ingat ya? Apa saja unsur-unsur cerpen? Unsur-unsur cerpen. Yang pertama, Unsur ekstrinsik, Pak. ini unsur-unsur cerpen, unsur intrinsiknya kita bahas. Nah, yang pertama ada tema. Tema. Yang kedua, Amanat, Pak. amanat kita. Abelia, amanat. Yang ketiga, ada ingat? Pengokohan. Betul. Cerdas sekali. Pengokohan. Yang keempat ada Latar. alur. Apa Ustaz? Latar. Latar. Latar, betul. Yang kelima ada latar dan yang terakhir ada gaya bahasa. Ada 6 unsur intrinsik cerpen yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Jika kalian lupa, tema ini adalah keseluruhan dari pembahasan cerpen yang ingin kita tulis atau yang ada dalam cerpen. Lalu kemudian amanatnya adalah pesan moral yang terdapat dalam cerpen tersebut. Selanjutnya ada pentokohan, yakni tokoh-tokoh yang ada pada cerpen, karena tidak mungkin cerpen itu tidak lepas dari tokoh, yaitu tokohnya berupa binatang, berupa orang, maupun tumbuhan dan lain sebagainya. Yang kelima ada alur, yang kita sebut dengan plot, latar dan juga gaya bahasa. Sebenarnya kenapa sih gaya bahasa ini penting bagi cerpen? Karena gaya bahasa ini bisa merupakan nyawa dari cerpen. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Hafiza tahu nggak? Tidak, Pak. Abelia? Oke. Karena penggunaan bahasa dapat mempengaruhi cerpen. Ketika cerpen tersebut ingin mempunyai suasana yang seram, maka gaya bahasa lah yang menggambarkan suasana tersebut. Gitu. Ini materi di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas materi mengenai struktur cerpen. Tapi kok kalau saya lihatnya dari tadi pada nggak semangat ya? Kayaknya perlu semangat dulu deh ya. Lapar, Pak. Lapar ya? Ya mungkin karena pertemuan
terakhir, makanya kayaknya kalian nggak pengen buru-buru pulang, cepetan gitu doang ya. Oke, teman-teman, saya punya game kecilan. Jadi gamenya itu bapak menyuruh murid memperagakan, bapak menyuruh murid menebak. Nah, misalnya saya menyuruh kepala, kalian harus pegang kepala kalian. Kalau saya menyuruh hidung, kalian pegang hidung kalian. Oke? Sesederhana itu ya. Kita ikuti ya. Kita coba ya. Bapak coba dulu, Pak. Oke, kita coba ya. Bapak berkata kuping. Oke, masih konsentrasi ya. Bapak berkata mulut. Oke. Dari salah sama ini, Bapak berkata sikut. Oke. Bapak berkata lutut. Oke, tepuk tangan begitu. Sudah mulai konsentrasi? Sudah, Pak. Kalau udah konsentrasi, kita lanjut ke materi struktur cerpen. Sebenarnya kita ada berapa struktur sih? Jadi cerpen itu memiliki struktur abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan kode. Ada 5 struktur cerpen. Yang pertama apa tadi? Abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, kode. Yang kelima, kode. Sebenarnya anak-anak, abstraksi ini boleh dan tidak ada pada cerpen. Jadi abstraksi ini sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak. Sedangkan orientasi adalah pengenalan dari tokohnya, latarnya maupun tempat-tempatnya. Contohnya di orientasi itu biasanya kita kayak pernah ya gitu cerpen pada suatu hari di pagi yang cerah dengan rumput-rumput yang bergoyang-goyang yang masih basah tertimbun-timbun, seorang anak berlari di atas. Saya kayak gitu. Itu maksudnya adalah orientasi. Sedangkan komplikasi adalah mulainya masalah itu muncul. Paham? Komplikasi mulai masalah muncul dan evaluasi adalah masalah itu menuju kepada puncaknya atau klimaksnya. Jadi ada perbedaan nih antara komplikasi dan evaluasi. Kalau komplikasi adalah masalah yang muncul, evaluasi adalah masalah yang menuju ke konflik. Jadi contohnya kayak gini, anak-anak. Pada komplikasi, misalnya saya memecahkan gelas kesayangan ibu. Nah, evaluasinya adalah kemudian ibu datang dan melihat gelasnya pecah. Kemudian ibu memarahi saya. Saya tidak terima karena ibu memarahi saya. Akhirnya saya keluar rumah. Saya kabur dari rumah, misalnya seperti itu. Itu sudah masuk ke dalam komplikasi dan evaluasi. Oh maaf, masih ada kurang satu lagi. Di bagian ini adalah resolusi. Baru yang keenam kode. Setelah masalah memuncak, kemudian masalah mulai surut dengan adanya resolusi. Contohnya, setelah saya kabur tadi, ayah saya menemui saya, kemudian menyuruh saya pulang. Kemudian ayah menyampaikan permintaan maafan saya kepada ibu. Nah itu contohnya. Jadi resolusi di sini adalah meminta maaf, yang menjembatannya adalah ayah. Kemudian kodenya adalah ending dari cerita tersebut. Misalnya kodenya adalah akhirnya saya berbaikan dengan ibu. Sederhana itu saja. Anak-anak silakan dibuka buku cetaknya, lalu lihat di situ ada bagian cerpen. Ya, ada cerpen karyanya Sendo Bubira Aji Gama, foto senjata pacarku.
Ya, di halaman 34. Kalau tidak salah sudah ada strukturnya ya. Ya, Pak. Coba kalian analisis strukturnya dan coba dipaparkan apa itu orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi dan produk. Nanti saya tanyakan. Oke? Baik, Pak. Bagaimana sudah dibaca? Sudah, Pak. Oke. Sekarang saya ingin bertanya pada Mabizu Hanifah. Ya. Apa itu orientasi? Baik, Pak. Orientasi itu pengarah memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Betul. Oke, 100 buat kamu. Kasih tepukan dulu dong. Ini sudah paham ya apa yang saya jelaskan mengenai orientasi ya? Sudah, Pak. Kalau Abelia, apa itu evaluasi? Pak, kalau salah nggak apa ya, Pak? Gak apa-apa, namanya juga belajar. Evaluasi adalah Evaluasi adalah ketika masalah yang muncul di komunikasi itu ada penyelesaiannya, Pak. oke, gak apa-apa. Terima kasih sudah menjawab Abelia. Tapi sayang sekali jawaban yang Anda berikan salah. Yang Anda sampaikan tadi adalah resolusi. Resolusi itu masalah sudah sampai kepada penyelesaiannya. Sedangkan evaluasi masalah baru mencapai ke klimaksnya atau ke puncaknya. Gitu. Oke, baik anak-anak. Terima kasih atas umpan balik yang kalian berikan mengenai struktur-struktur cerpen. Saya harap kalian sudah memahami pengertian dari struktur-struktur yang sudah saya jelaskan. Namun supaya kalian lebih mengerti lagi, silakan nanti di rumah kerjakan penugasan di cerpen yang sudah ada di buku halaman 34 tadi, dibuat dan dianalisis manakah struktur-struktur yang sesuai dengan struktur yang sudah saya jelaskan. Oke? Baik, Pak. Itu terima kasih atas waktu, kesediaan dan kesediaan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.